Episode ke-142. Kata riang membuat hati Kinmu bergetar. Namun ketika ia kembali menatap pedang itu, tulisan tersebut sudah menghilang. Simbol-simbol di permukaannya kembali tampak seperti guratan biasa. Meski begitu, Kinmu yakin ia tidak salah melihat. Kata itu memang sempat muncul. Pedang riang. Apakah ada hubungannya dengan desa riang? Pikirannya segera dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana pedang itu bisa patah? Mengapa pedang yang rusak itu kembali utuh setelah bersentuhan dengan logam misterius dari luar angkasa? Semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa semua peristiwa ini bukan sekadar kebetulan. Pedang itu jatuh ke tangan istana Mas Wallen. Logam surgawi disimpan oleh Heavenly Saint Cult. Kinmu mencuri pedang tersebut dari istana Mas Wallen, lalu secara kebetulan mempertemukannya dengan logam misterius itu. Terlalu banyak kebetulan hingga rasanya seperti takdir yang telah diatur sejak lama. Sister Xiang, kapan logam itu ditemukan? Tanya Kinmu. Siung Xiang yang masih terpukau oleh perubahan pedang itu memutar bola matanya. Jangan memanggilku Sister Xiang dengan nada seperti itu. Rasanya seperti kau sedang bersikap manis di luar tetapi mengumpatku di dalam hati. Kinmu hanya berdeham. Kalau begitu, Sentes, tolong bantu aku mencari asal-usul logam itu. Siung Xiang segera mengeluarkan cermin perunggunya. Setelah memutarnya beberapa kali, bayangan nenek buyut keluarga Si muncul di dalam cermin. Mendengar pertanyaan mereka, wanita tua itu tampak terkejut. Pedang rusak itu pulih setelah menyerap logam surgawi. Ia meminta waktu untuk memeriksa catatan lama. Tak lama kemudian ia kembali sambil membawa sebuah buku tebal. Logam itu memang berasal dari luar angkasa. Menurut catatan, 16 tahun lalu sebuah cahaya surgawi jatuh ke lembah hantu. Murid-murid kultus pergi menyelidiki dan menemukan banyak korban tewas. Mereka membawa pulang bongkahan logam itu dan menyimpannya di gudang harta. 16 tahun lalu, Kinmu langsung tertegun. Waktu itu hampir bersamaan dengan saat dirinya ditemukan oleh Nenek Si di reruntuhan besar. Apakah saat itu ada orang dari istana Mas Wallen di sana? Tanyanya cepat. Nenek buyut keluarga Si mengangguk. Tentu saja, lembah hantu berada dekat perbatasan kekaisaran barbar. Saat cahaya surgawi jatuh, pasukan Heavenly Saint Cult dan para dukun istana Mas Wallen sama-sama menuju lokasi. Wanita tua itu menghela napas. Pertempuran besar terjadi. Kedua pihak menderita kerugian besar. Banyak ahli tawas. Pada akhirnya, kultus kita memperoleh logam surgawi itu. Sementara pihak istana Mas Wallen tampaknya membawa pergi sebuah pedang patah. Mata Kinmu langsung menyipit. Kini semuanya masuk akal. Pedang patah dan logam surgawi berasal dari peristiwa yang sama. Mereka terpisah selama 16 tahun. Satu berada di istana Mas Wallen, satu lagi berada di gudang Heavenly Saint Cult. Ketika keduanya dipersatukan kembali, pedang itu langsung pulih seperti semula. Lembah hantu, Kinmu bergumam pelan. Ia merasa tempat itu menyimpan rahasia besar yang berkaitan dengan pedang ini. Bahkan mungkin berkaitan dengan masa lalunya sendiri. Aku harus pergi ke sana suatu hari nanti. Nenek buyut keluarga Si memperingatkan bahwa lembah hantu sangat berbahaya. Heavenly Saint Cult telah beberapa kali mencoba menjelajahinya, tetapi selalu terpaksa mundur karena ancaman yang ada di dalamnya. Setelah berterima kasih, Kinmu memutuskan komunikasi. Siung Xiang kemudian melirik pedang di tangannya. Jeti bagaimana? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, apakah pelet pedangmu akhirnya selesai? Kinmu langsung memeluk pedang riang dengan waspada. Jangan berpikir untuk mengambilnya. Ini pedang induk milikku. Siung Xiang tertawa. Aku hanya bertanya. Kinmu mengangkat dagunya. Pelet pedang membutuhkan perhitungan yang sangat rumit. 8.000 pedang harus tersusun sempurna membentuk bola. Sedikit saja meleset, seluruh struktur akan gagal. Untungnya kemampuan berhitungku luar biasa. Ling Yuxiu dan Siung Xiang langsung memasang ekspresi tidak percaya. Kinmu tertawa lalu menyalurkan ki vital ke pedang riang. Dalam sekejap, hubungan antara pedang induk dan 8.000 pedang anak terbentuk. Suara dengungan tajam memenuhi udara. Kilatan cahaya pedang memenuhi seluruh pabrik. Ribuan pedang terbang melesat dari segala arah menuju Kinmu.
Awalnya semuanya berjalan baik, namun semakin banyak pedang yang berkumpul, semakin berat tekanan yang harus ditanggungnya. Wajah Qin Mu memerah, otot-ototnya menegang, lalu terdengar suara retakan. Lantai batu di bawah kakinya pecah, sepatunya hancur. Sesaat kemudian tubuhnya langsung tenggelam ke dalam tanah. Bieraka, sebuah lubang besar muncul di tengah pabrik. Ling Yuxiu dan Si Yongxiang langsung panik. Cepat, selamatkan dia. Para murid balai kerajinan surgawi berlari mendekat. Dari dalam tanah terdengar suara gemuruh yang terus menjauh. Pelet, pedang itu terlalu berat sehingga terus menekan Qin Mu ke bawah. Tak lama kemudian suara Qin Mu terdengar dari dalam tanah. Aku baik-baik saja. Semua orang minggir. Mereka segera menjauh. Detik berikutnya, ribuan pedang terbang menyembur keluar dari lubang seperti mata air. 8.000 pedang menari di udara sebelum menancap ke tanah di sekeliling pabrik. Qin Mu melompat keluar dari lubang dengan wajah pucat. Meskipun berhasil berdiri, kedua kakinya masih gemetar. Ia menghela nafas panjang, kemudian sekali lagi mengaktifkan pedang riang. 8.000 pedang mulai bergerak dan berkumpul. Kali ini Qin Mu berdiri di atas tumpukan logam besar agar tidak kembali tenggelam ke dalam tanah. Ribuan pedang saling mengunci dan membentuk sebuah bola raksasa. Pelat pedang akhirnya terbentuk, namun ukurannya membuat semua orang tercengang. Radiusnya mencapai 6 meter. Ling Yuxiu mendongak ke arah bola pedang. Ini pelat pedang terbesar yang pernah kulihat. Qin Mu segera mencoba mengecilkannya. Menyusut, ki vitalnya mengalir deras. Pelat pedang perlahan mengecil. 6 meter, 4 meter, 2 meter, 1 meter, lalu berhenti. Meskipun sudah mencapai batasnya, pelat pedang itu masih memiliki radius sekitar 1 meter. Wajah Qin Mu memerah karena mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi ukuran itu tidak bisa diperkecil lagi. Waktu pemurniannya masih kurang. Jika aku terus menyempurnakannya selama bertahun-tahun, mungkin ukurannya bisa menjadi sekecil telur merpati. Ia menghela napas pasrah. Setelah itu, Qin Mu mencoba metode kedua dengan satu gerakan pedang riang. 7.999 pedang anak menyebar membentuk lingkaran besar. Kemudian, satu persatu mereka terbang masuk ke dalam pedang induk. Semua orang terpana. Biasanya pelet pedang hanya bisa menggunakan satu metode pembentukan. Metode pertama adalah menyusun seluruh pedang menjadi bola. Metode kedua adalah memasukkan seluruh pedang ke dalam pedang induk. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Namun Qin Mu berhasil menggabungkan kedua metode itu sekaligus. Bahkan, para ahli pemurnian senjata akan menganggapnya luar biasa. Si Yongxiang menghela napas kagum. Pantas saja kau dijuluki ahli pemurnian senjata nomor 2 di dunia. Namun pujian itu tidak membuat Qin Mu senang, karena masalah sebenarnya belum terselesaikan. Pedang itu terlalu berat. Setelah mengendalikan ribuan pedang selama beberapa saat, ki vitalnya hampir habis sepenuhnya. Ia segera memasukkan semua pedang kembali ke dalam karung Tauti. Meski pelet pedangnya sudah selesai, untuk sementara karung Tauti tetap menjadi tempat penyimpanan terbaik. Ling Yuxiu menahan tawa. Aku dulu iri pada pelet pedangmu. Si Yongxiang mengangguk setuju. Aku juga. Lalu keduanya menatap Qin Mu, tapi sekarang tidak lagi. Qin Mu memutar mata. Karung Tauti yang berisi pelet pedang itu bahkan menarik celananya ke bawah karena beratnya. Dengan wajah muram, ia membuat tali tambahan dan mengubah karung itu menjadi semacam ransel yang dibawa di punggung. Saat semua orang lengah, ia tiba-tiba menampar pantat Si Yongxiang. Si Yongxiang langsung memerah. Ia menolak dengan marah sambil menggosok bagian yang terkena tamparan. Qin Mu pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia tahu gadis itu sengaja memilih bahan yang lebih berat untuk mengerjainya. Ling Yuxiu yang tidak mengerti situasinya memilih mengalihkan pembicaraan. Saudaraku sudah pergi selama beberapa bulan. Apakah kita masih akan menyusulnya? Qin Mu menggelang. Tidak,
Tatapannya tertuju ke arah utara, ke tempat jatuhnya cahaya surgawi 16 tahun lalu. King Manpes tidak jauh dari sini. Aku ingin pergi ke lembah hantu terlebih dahulu. Pedang riang bergetar pelan di tangannya, seolah menyambut keputusan itu. Rahasia yang terkubur selama 16 tahun menunggunya di sana.